Kesaksian Alkitab tentang manusia. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa bertemu dalam keadaan baik dan sehat. Dan terlebih lagi meskipun kita masih di dalam situasi COVID-19, banyak hal, banyak peraturan yang mengharuskan kita harus di rumah, kemudian tidak bebas melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Tetapi puji Tuhan, tetap bersyukur bahwa kita masih dalam lindungan Tuhan, masih merasakan anugerah Tuhan, kita dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan juga sukacita. Bahkan saat ini, pagi ini, kita masih bisa menghirup udara segar yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Bukankah itu lebih dari cukup? Ya, baik, kali ini kita akan memulai pembelajaran kita kelas 12 dengan Mapel Pendidikan Agama Kristen, masih dengan tema yang sama, yaitu hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan. Dan kali ini kita dengan tema kesaksian Alkitab tentang manusia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun Kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat pada perintahnya. Hak manusia untuk beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani, semuanya berada dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga Dia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, menikah, serta membentuk keluarga, hak untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat, hak untuk diterima dan dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun status sosial berada dalam lingkup hubungan antar manusia yang diberkati Allah. Hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, pangan, dan rumah yang nyaman dan sehat, hak untuk bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Implikasi terhadap hak asasi manusia. Implikasi dari 3 hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang.
Menurut kitab Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antar manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Perdebatan mengenai hak hidup. Arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan eutanasia? Bagian ini akan menjadi materi selanjutnya. Sebelumnya, silahkan diskusikan bagian subtema perdebatan mengenai hak hidup dengan anggota keluarga di rumah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya berharap semua diberkati oleh Tuhan dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom.